wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Sekarang Sizi dan juga tim podcast Juara sedang berada di Aksara Coffee and Barbershop di Subang. Dan katanya ini adalah binaan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Protokol kesehatan sudah, langsung masuk. Yuk! Satu dong yang unggulannya ya. Oke, siap. Wargi Jabar, itu dia udah ada Pak Kadisnya. Yuk langsung ngobrol. Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Apa kabar Bapak Dodo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini dia wargi Jabar ya Bapak Dr. Haji Dodo Suener MM, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Dan sebelumnya wargi Jabar, izin ya kita buka masker terlebih dahulu agar yang disampaikan juga lebih jelas. Dan tentunya untuk yang telah hadir hari ini di Aksara Coffee and Barbershop ini juga telah melakukan protokol kesehatan yang ketat ya. Baik Pak Dodo, nah ini kita sudah ada di Aksara Coffee and Barbershop. Ini tempat ngopi terjauh yang kami datangi ini Pak. Ya kebetulan dari Bandung ke Subang gitu ya, bela-belain demi datang dan juga ke Aksara Coffee and Barbershop ini. Ini sebenarnya tempat ngopi biasa kah? Atau mungkin bisa buat umum kah? Atau apa nih Pak Aksara ini Pak? Iya, Aksara Coffee ini memang punya dua fungsi ya. Oke. Pertama memang untuk juga sebagai kafe untuk umum. Jadi bagi mereka yang peminat kafe ya itu silahkan. Ini ada di Subang ya kita Aksara Cafe ini. Yang kedua merupakan tempat workshop ya anak-anak kita yang berada di panti ya khususnya yang bina remaja yang ada di Lembang itu untuk menjalani praktek pelatihan keterampilan membuat kopi atau disebut dengan barista. Gitu, Oh jadi diajarin jadi barista ya berarti di sini? Iya betul. Jadi karena remaja tentunya mereka lebih punya minat ya untuk masalah kafe. Untuk mereka kopi ini merupakan gaya hidup juga gitu kan. Mereka jadi memilih, bahkan itu menjadi suatu pilihan untuk pekerjaan nantinya gitu kan. Oke. Dan di belakang juga ada barbershopnya ya? Iya. Jadi kita sudah lihat sama-sama nih wargi Jabar ya, kalau di barbershopnya juga sama ya jadi? Iya sama, itu untuk remaja. Jadi sekalian kita ngopi, barangkali rambutnya perlu dibersihkan, perlu dipotong, sekalian gitu kan, satu tempat, dua layanan. Oke, ya. ada juga nih tim kami yang mau potong rambut tadi ya, kopi ya. Siapa? Nah mungkin kenapa nih harus kedai kopi atau enggak harus barbershop nih? Kenapa enggak yang lain gitu Pak? Yang dipilihnya kenapa kedai kopi? Iya, memang di dalam pembinaan ya anak-anak kami di panti sosial itu ada beberapa keterampilan ya, ada montir, ada keterampilan elektronik, menjahit dan sebagainya ya. Nah ternyata yang berkembang setelah keluar dari panti dan menyerap tenaga kerja, artinya mudah untuk bekerja, itu ternyata yang dari barista ini mudah untuk bekerjanya. Dan ternyata juga peminat untuk keterampilan di bidang barista ini semakin tahun semakin meningkat. Maka kita sudah membutuhkan suatu tempat praktek yang lebih luas. Nah, yang pertama kan di Lembang, yang kita sebut dengan Cafe Raisa. Cafe Raisa, wow, kirain itu kafenya punya Raisa, bukan ya? Itu singkatan ya. Singkatan juga. Raisa itu Remaja Mandiri Serba Bisa. Remaja Mandiri Serba Bisa. Jadi nama menjadikan suatu motivasi semangat supaya mereka menjadi remaja yang mandiri. Wah, itu dia tujuannya juga. Nah, yang kedua sekarang ada di Subang kan? Subang, iya. Nah, namanya Aksara. Anak Asuh Juara. Anak Asuh Juara. Jadi juga sama semangat menjadi suatu doa ya. Mereka diharapkan menjadi juara di bidang keterampilannya masing-masing. Wah, amin. Wah, ini yang ditunggu-tunggu. Ini salah satu ya. Salah satu apa namanya menu ya kopi yang ada di Cafe Aksara ini. Oke, ini menunya apa nih? Mohon maaf nih. Wah, nanti kita coba pasti. Silakan. Kang, mangga. Kang, menunya apa nih ngomong-ngomong? Ini menunya es kopi susu Aksara khas spesial kami dan juga kedua-duanya sama, es kopi susu spesial.
Oke, es kopi susu spesial dari Aksara ya. Siap. Hatur nuhun Kang. Wah, Ya. segar. Oh, Ini Bapak menu sukanya spesialnya yang hot ya? yang Aksara ya. Aksara. Oke. Ya ada yang hot, sekarang juga banyak yang yang meminta yang pakai es ya. Dan ternyata ini yang pakai gula merah itu. Yang pakai gula merah Iya, ini. Oh, ini kopi adalah susu gula merah. Oh, oke. Ini produk unggulannya gitu ya, produk Ya, utama dari Aksara. Aksara Oke, Cafe, jangan ya. ngiler ya wargi Jabar ya. Kalau ngiler langsung aja datang sini. Tapi Pak, untuk wargi Jabar juga nih yang pengen datang ke Aksara ini siapapun boleh ya berarti ya? Ya boleh. Oke. Jadi bahkan mungkin silahkan datang ke sini, datang bersama-sama kawan-kawan, kemudian ngopi ya. Nah mudah-mudahan ada inspirasi. Nah sekaligus barangkali bagi yang minat nanti untuk pelatihan kopi, silahkan ya. Oh, nah oke. coba mungkin kita batasi dulu karena ini kan juga tidak secara khusus ya untuk pelatihan di luar, masih dalam arti untuk pelatihan di dalam panti gitu kan. Oh, Untuk oke, anak oke, panti. oke. Nah, untuk bentuk pelatihannya itu sendiri seperti apa sih, Pak? Ya, jadi mereka kan tinggal di panti selama kurang lebih 5 bulan. Mereka dididik dari aspek keagamaannya, aspek perilakunya, kedisiplinannya, dan tentunya fisiknya juga olahraganya. Nah, kemudian ada pilihan keterampilan-keterampilan. Oh, oke. Salah satunya tadi barista. Nah, secara kurang lebih 3 bulan 4 bulan mereka dilatih ya, dan kita kerjasama ada pengampunya dari Sugeng Kopi. Oke, Mereka Sugeng sudah Kopi. bersertifikat bahkan menjadi pelatih ya ketika pelatihan barista ini. Nah, selama pelatihan tersebut kemudian akhirnya di akhir itu ada namanya tes kompetensi. Jadi mereka punya sertifikat kompetensi barista sebagai bentuk pengakuan bahwa mereka mampu ya untuk menjadi seorang barista. Oke, itu kalau pelatihannya itu biasanya berapa lama nih, Pak? Ya, kalau untuk kopinya sendiri kurang lebih 3 bulanan. Oh, 3 bulan. Karena 5 bulan itu di awal-awal itu lebih ke arah kegiatan adaptasi dulu, dan 3 bulan terakhir itu dijuruskan mana yang diminati ya, di samping ada kegiatan yang lain. Nah ternyata untuk yang barista ini cukup banyak yang peminatnya ya. gitu, ya. Oke. Ya. Nah ini tiap hari kah pelatihannya atau ada hari tertentu nggak, Pak? Ya, karena kita sudah punya kafenya, itu tiap hari. Wih, Karena oke. yang satu yang alumni itu sebagai pelaksana, nah sambil membimbing adik-adiknya yang ada di panti tersebut. Jadi inilah kelebihannya kalau sekarang kita punya workshop ya, itulah kita bisa pelatihan kapan saja. Jadi sekali lagi fungsinya ada 2, fungsi sebagai KP sendiri untuk memberikan layanan pada umum ya, para penikmat kopi gitu kan. Satu lagi untuk latihan anak-anak atau remaja yang ada di panti sosial kami ya. Oke, itu dia. Dan untuk yang di barbershopnya juga sama ya, Pak? Sama 3 ya. bulan ya? Sama, jadi mereka juga mengambil barbershop karena sangat praktis dan ketika keluar juga bisa gabung ya, dan bisa bekerja. Betul. Itulah yang tujuan kita, jangan sampai mereka yang masuk panti setelah selesai ada pembinaan panti, pas keluar itu mereka bingung kan, bahkan mungkin masih jadi masalah sosial. Tapi kita harapkan dengan adanya pemberdayaan sosial ini mereka jadi mandiri ya. Oke, baik, itu dia. Dan mungkin selain di Lembang ada Raisa, di sini ada Aksara, di Bandung ada lagi, Pak? Atau mungkin di kota-kota lainnya, Pak? Di Jawa Kita Barat? nanti insya Allah tahun ini akan mencoba untuk di Pangandaran. Di Karena Pangandaran? di Pangandaran juga ada panti remaja. Oh, Dan oke. lokasinya itu kan jalan ke lokasi Pangandaran yang juga daerah wisata. Betul. Memang harus dikaitkan dengan tempat wisata supaya orang bisa mampir Rame ya, gitu, Pak ya? rame itu. Oke, itu dia. Nah, kalau misalkan untuk program ini sendiri udah berapa anak nih? Udah berapa anak remaja yang udah ikutan nih, Pak? Iya, untuk dengan yang di Raisa itu kita sudah menghasilkan kurang lebih 106 barista. 106 Ya, barista? Dan ini hampir seluruhnya sudah bekerja di Alhamdulillah. masing-masing barista. Bahkan ada yang sudah menjadi semacam koordinator. Oke. Yang luar biasa, ada salah satu alumni ya yang menjadi penguji di tingkat nasional. Oh, oke. Dari 13 anggota tersebut itu salah satunya alumni dari dari Raisa, dari Lembang Dari Raisa tersebut. yang di Lembang itu ya? Oh, oke. Berarti
alumni, maksudnya alumni yang dari Raisa ya? Ya, alumni Raisa. Oh, oke. Kemudian karena kemampuannya diangkat menjadi semacam tim penguji bagi mereka yang ikut pelatihan barista gitu. Oke, itu dia. Mungkin untuk warga Jabar yang agak-agak bingung, Raisa bukan Raisa penyanyi, bukan ya? Sekali ya, Raisa tempat kopi juga Raisa nih. ya, remaja, mandiri serba bisa. Serba bisa. Gitu. Nah, itu dia singkatannya ya. Baik. Nah, mungkin sekali lagi ke depannya apakah dari Dinsos Jabar sendiri nih Pak akan menggandeng kabupaten kota untuk menghadirkan program-program lainnya seperti apa selain mungkin di sini kan ada coffee and barbershop nih Pak. Nah, mungkin ke depannya Pak. Betul. Pertama dari aspek peserta juga yang remaja-remaja memang berasal dari kabupaten kota ya. Ada yang dari desa langsung diantar ke sini, ada juga yang rekomendasi dari kabupaten kota. Nah, tentunya itu merupakan suatu aset bagi mereka ketika kembali kepada daerah masing-masing. Mungkin di awal-awal mereka menjadi karyawan ya di sebuah kafe, tapi ke depan barangkali dia bisa berkembang, pulang ke daerahnya bisa mengembangkan usaha tersebut. Nah, mereka dengan tahu seperti ini maka diharapkan juga di kabupaten kota itu juga ada semacam tempat workshop semacam ini, karena itu merupakan salah satu solusi mengatasi masalah-masalah sosial khususnya bagi keluarga miskin. Nah, jangan lupa dalam keluarga miskin itu bisa melalui ibunya, kepala keluarganya atau anak remajanya yang kita berdayakan, sehingga katakanlah ini bisa segera menggraduasi untuk kemiskinan tersebut. Oke, itu dia dengan membuka lapangan pekerjaan juga pekerjaan, ya Mas ya, atau social entrepreneurship ini sendiri ya. Nah, mungkin Pak yang mau saya tanya ini Pak, kalau misalkan si tempat kopi sama barbershop ini dikelolanya sama anak atau masih sama dari Dinsos juga Pak dikelolanya? Ya, kalau pengolahan ini kan oleh Dinsos sendiri. Ada lama ini ada UPTD yang ditugaskan tentang itu. Nah, sambil tentunya mereka juga karena kita bersama-sama dengan tadi ada pendamping dari Sugeng Coffee, itu juga masalah manajemennya. Bukan hanya membuat kopinya, tapi juga bagaimana attitude-nya, memberikan layanan kepada customer, dan juga manajemen tadi. Jadi sedikit-sedikit diajar. Tapi secara sekarang karena masih dalam lingkup Dinsos, untuk pengelolaannya dari kawan-kawan di UPTD yang mengelola kopi ini. Nah, itu dia ya. Berarti ini anak-anak yang menerima pelatihan ini kan yang dari UPTD itu ya Pak ya. Nah, mungkin kriteria, ada nggak sih kriteria anak yang masuk panti sosial yang ini tuh biasanya apa nih? Ya, memang kita menampung ya mereka-mereka dari keluarga yang miskin. Jadi remaja yang terlantar, tidak melanjutkan sekolah, mereka tidak punya pekerjaan, dan juga anak-anak yang baru selesai sekolah dari panti anak, itu mereka akhirnya ditampung di panti bina remaja yang di Lembang tersebut. Nah, jadi mereka secara umum dari keluarga miskin, dari keluarga yatim piatu, yang itulah mereka harus kita angkat, kita bina, sehingga kita siapkan untuk mengaju ke depannya. Nah, yang berbeda mungkin kalau dulu Dinsos panti sosial murni gitu kan. Nah, sekarang kita udah bergeser sosialpreneur. Ya, diharapkan bukan hanya perlindungan dan jaminan sosial, tetapi ke arah pemberdayaan sosial, bahkan kewirausahaan sosial. Nah, alhamdulillah kita sekarang untuk ke depan pengembangan ini kita sudah mulai kerjasama ya dengan SBM ITB. Ini juga merupakan suatu rencana pengembangan ke depan. Mungkin bukan hanya masalah kafe ya, tapi kegiatan usaha-usaha yang lainnya yang bisa dikembangkan. Oke, nah ini kan berarti untuk khusus untuk di Subang apa gimana nih untuk yang di Aksara ini pelatihannya? Ya, kalau lokasi di Subang, tapi yang latihan kan bisa dari Lembang juga gitu kan. Ya, jadi di sini tempat pelatihannya, tapi setelah dilatih kan dia bisa bekerja di mana-mana di Jawa Barat. Kalau kerjanya ya. Bahkan dari sini sekarang udah mulai ya, mungkin dulu awal-awal masyarakat memandang masuk panti itu seperti apa. Nah, setelah mereka ada anak yang berhasil ya, kemudian bisa bekerja, kan itu juga mengubah paradigma ya masyarakat terhadap panti sosial. Yang kita akan coba yang tadinya biasa-biasa sekarang jadi social entrepreneur gitu kan. Socialpreneur itu ya. Nah, mungkin Pak kalau misalkan ada nih anak-anak yang kurang beruntung juga di Jawa Barat gitu ya, yang mungkin pengen gabung dan juga dapat pelatihan ini nih, gimana nih Pak caranya Pak? Ya, tentunya mereka bisa mendaftar ya, tapi sebaiknya lewat desa ya, supaya nanti juga kita memberikan, bahkan juga
ada rekomendasi dari dinas sosial. Jadi pada prinsipnya bisa langsung juga gitu kan, tinggal nanti kita verifikasi apakah yang bersangkutan masuk keluarga yang masuk DTKS atau tidak, karena kita dinas sosial kan lebih sasarannya kepada tadi para pemerlu pelayanan kesehatan sosial yang masuk kategori DTKS tadi. Oh, oke. Ya. Dan dinsosnya juga yang pasti rajin ya untuk menjaring istilahnya gitu ya anak-anak yang mendapatkan pelatihan ya Pak ya. Dari rekan-rekan UPTD biasanya melakukan suatu sosialisasi bahkan ke tingkat desa. Kalau dengan dinas sosial kan biasa lewat Zoom meeting, tapi ini juga langsung ke desa sehingga sasarannya itu tepat. Ada yang mereka butuh gitu kan, butuh untuk pelatihan dan mereka ditampung di kita. Ketika sudah selesai dia tentu sekarang punya kemampuan untuk bisa mandiri. Oke, nah Pak, mungkin ini kan tempat kopi selain workshop juga bisa buat umum nih Pak ya. Nah, gimana nih promosinya? Ada nggak sih kerjasama sama stakeholder nih buat memperkenalkan lagi Aksara Coffee and Barbershop gitu? Ya betul, itu salah satu upaya ya, karena kalau membangun harus juga dipasarkan. Betul, itu deh. Nah kami juga sama dengan tadi Sugeng Kopi, mereka juga punya mitra kerjanya dan bisa ikut memasarkan. Nah di samping itu juga kami kan punya tim humas nih, bisa bikin semacam video ya yang nanti bisa di di-upload baik itu di Instagram maupun YouTube. Ini akan menjadi menarik karena bagi mereka juga nanti ada pelanggan, kemudian juga pelanggan ada semacam pilihan mana yang yang cocok, dan bahkan itu akan menimbulkan menu-menu pilihan atau menu-menu menu khas dari tempat kafe tersebut. Akan menjadi lebih inovatif lagi gitu kan, semacam itu. Baik, itu dia. Dan mungkin menu unggulan ya, menu unggulan lah. Menu unggulan ya, baik itu dia. Dan semoga di sini juga melahirkan tentunya anak-anak remaja ya, bisa dibilang di sini ya, dia yang akan melanglang buana gitu istilahnya, membawa nama Aksara juga, yang pasti yang telah mendapat pelatihan di Aksara ya. Baik, dan mungkin dari Bapak Dodo sendiri ini harapannya nih kepada anak-anak remaja tentunya yang mendapat pelatihan yang beruntung juga tentunya, silakan Pak. Ya, pertama tentunya diharapkan mereka bersyukur ya, karena tidak semuanya anak-anak remaja atau yang katakan keluarga yang kurang mampu bisa menjalani pelatihan atau istilahnya masuk panti dan mendapatkan suatu keterampilan sebagai bekal. Nah, untuk itu tentunya nanti setelah dari sini mereka bisa bekerja ya di semua, tentunya khususnya untuk barista di kafe-kafe kopi ya. Nah, diharapkan nanti mereka bisa mengembangkan dan suatu saat mereka menjadi, kalau tadinya di karyawan kafe, mungkin ke depan jadi pemilik kafe. Ya, dan katakanlah kalau dulu mungkin orang merasa malu menganggap saya ini anak panti. Nah, ke depan itu mereka bangga ya? Saya ini alumni panti ya, dan dulu adalah Aksara Cafe yang membesarkan dia gitu ya. Itu akan menjadi suatu motivasi tersendiri, sekaligus bagi yang lainnya juga sama gitu. Baik, amin. Itu dia harapan-harapannya tentunya dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Ya, terakhir Pak, mungkin dari inovasi kedepannya nih Pak, dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat nih apa nih? Ya, alhamdulillah tahun kemarin kita mendapatkan apresiasi ya di Pak Gubernur, ada 2 panti yang mendapatkan top inovasi ya. Nah, salah satunya tadi kan KP Raisa tadi ya, yang satu lagi yang di panti pemulung ya, gelandang dan pengemis. Nah, ke depan kita ingin mengembangkan juga yang namanya kelompok usaha bersama, KUBE. Jadi selama ini kan namanya perlindungan bantuan sosial, perlindungan itu hanya banyaknya bantuan sosial. Jadi mereka, masyarakat tahunya Dinsos itu penyalur bantuan sosial. Nah, ke depan juga kita ingin berkembang menjadi pemberdayaan sosial, kewirausahaan sosial. Salah satunya adalah pemberian bantuan modal untuk kelompok usaha bersama. Sudah ada beberapa lokasi KUBE yang yang cocok atau layak untuk dimunculkan sebagai ikon ya dinas sosial, sebagai contoh model dari pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi supaya mereka juga tergraduasi dari kemiskinannya. Ada beberapa di antaranya, ada yang ternak domba, ada ada yang di Lembang itu adalah
bunga ya. Oke. Nah, bunga, dan suatu saat bisa kita adakan apa namanya pembuatan video, dan kita bisa di apa namanya di upload ya untuk nikahan, dan bisa diketahui masyarakat dan jadi motivasi. Ya. Baik, itu dia ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan kembali nggak ke wargi Jabar nih? Ya, wargi Jabar yang saya hormati, tentunya masalah kemiskinan tentunya merupakan tanggung jawab kita bersama, dan saat ini keberadaan panti sosial dengan salah satunya workshopnya kafe apa namanya anak-anak ya Sujuara Aksara merupakan suatu solusi ya. Untuk itu silahkan untuk mengikuti program pemberdayaan sosial yang dilaksanakan oleh Jawa Barat. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi tentunya untuk Bapak Dr. Haji Dodo Suhenar MM, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Terima kasih sekali lagi Bapak. Sama-sama, kita minum dulu Pak. Kayaknya ini SS Juara Jabar Prof Bersuara hari ini. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast Juara Jabar Prof Bersuara.